Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Oscar Maheltra, nomor NIM 18230057. Di sini saya akan mereview sebuah artikel internasional yang bertema Corporate Sustainability Reporting dengan judul Tren Terkini Model Ekonomi Kinerja Perusahaan Berkelanjutan dan Pelaporan Tinjauan dan Agenda Penelitian. Pendahuluan pada saat ini adalah penyebaran besar-besaran teknologi informasi dan komunikasi dalam pemodelan metode kuantitatif canggih, yaitu optimasi pemrograman stokastik dan dinamis di bidang ekonomi. Juga ada penyebaran metode dari bidang kecerdasan buatan, yaitu jaringan saraf, algoritma, genetika, untuk pembangunan model keputusan sistematis yang diterapkan di bidang ekonomi. Akurasi ekonomi eksperimen dapat ditingkatkan dengan memasukkan faktor-faktor non-deterministik, yaitu ketidakpastian risiko. Tujuan dasar sebagian besar perusahaan Ceko umumnya dilihat sebagai memaksimalkan dan meningkatkan nilai pasar dalam jangka panjang. Dalam konteks Corporate Performance Measurement System atau CPMS, pembagian pendekatan evaluasi kinerja perusahaan dipromosikan melalui indikator keuangan dan non-keuangan yang sama. Kasus yang dibahas, prinsip dasar pengenalan indikator non-keuangan kepada manajemen perusahaan adalah kenyataan bahwa seringkali indikator keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tidak memadai karena dampak pasar global dan tren global. Ada kebutuhan untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan indikator berkelanjutan. Pedoman G4 2013A dan 2013B mengintegrasi strategi menjadi satu pelaporan terintegrasi, merancang, menerapkan, dan memvalidasi model kinerja dan berkelanjutan perusahaan atau CPS. Pengukuran dan pelaporan terintegrasi kita dapat menggunakan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi analisis atau PEST yang diperkenalkan Haley 1994 dan dikembangkan oleh Scott dan Carrington 2011, dan kita dapat menggabungkan dengan Strengths, Weakness, Opportunities, and Street Analysis atau SWOT Hill Wedgwood 1997 untuk mengidentifikasi status pengukuran CPS saat ini. Objek penelitian. Keadaan penelitian saat ini, metode pemodelan CPS. Pemodelan penelitian saat ini, pengukuran CPS didasarkan pada 3 pilar utama landasan teoristis, yaitu pemodelan pengukuran SFA, penyertaan indikator kinerja LST, dan model JA untuk menilai efektivitas dan kinerja perusahaan, dan benchmarking. Tingkat eksperimen pengukuran CPS dapat ditingkatkan dengan juga mempertimbangkan aspek penting dari karakter kualitatif, terutama terdiri dari menangkap fakta-fakta non-deterministik. Pelaporan. Organisasi Internasional Global Reporting Initiative atau GRI mengusulkan pelaporan berkelanjutan pedoman G3 dan G31 yang diperbarui pada tahun 2013 menjadi pedoman pelaporan berkelanjutan generasi keempat GRI, pedoman G4 2013A 2013B. Pembaruan ini dilakukan untuk menggeneralisasi pedoman G31 dan mendapat pedoman G4 yang berkualitas yang terdiri dari 2 bagian, yaitu prinsip pelaporan dan pengungkapan standar. Selanjutnya, teknik analisis data. Alat yang sangat diperlukan disajikan oleh TIK yang berkembang pesat. Sejumlah besar TIK ada saat ini, misalnya alat pedoman MALTAB, MAPLE, MUPAD, matematika, sistem statistik, Graphics, statistika, SPSS, dan lain-lain. Komputasi ilmiah dengan demikian memainkan peran yang semakin penting dengan TIK yang berkembang pesat. Semua sistem ini mendukung disiplin matematika dan aplikasi dalam disiplin teknis dan sosio ilmiah.
Kesimpulan, bahwa implementasi jaringan saraf dalam kasus-kasus tertentu dari pemodelan masalah ekonomi. Penggunaannya memungkinkan perusahaan untuk secara efektif dan cepat memecahkan masalah pengambilan keputusan, dan dengan demikian pembuatan manajemen mereka lebih efektif. Kondisi yang diperlukan adalah bagaimana bahwa data historis dari situasi yang diberikan tersedia. Seperti yang telah kami simpulkan, tumpang tindih administrasi perusahaan adalah wilayah independen, dan ini berkaitan dengan stabilisasi perusahaan di pasar dan mencegah penurunannya. Sekian, terima kasih.